Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan masuk ke pembahasan berikutnya tentang keanekaragaman hayati, yaitu dengan subjudul pemanfaatan keanekaragaman hayati. Nah, jadi kan anak-anak sekalian, kan keanekaragaman hayati itu sangat beraneka ragam eh, jenisnya, dari segi genetik, dari segi genus, dari segi spesies. Begitu banyak Allah ciptakan untuk kita. Nah, jadi itu Allah ciptakan itu juga bisa untuk bermanfaat untuk kita. Nah, salah satunya adalah bidang pangan, ya. Nah, bidang pangan ini seperti kayak kita bertani, ya. Bertani terus berternak. Nah, ini salah satu bidang pangan, ya, salah satu bisa kita manfaatkan, ya. Nah, tapi kalau bisa yang binatang ternak yang bisa kita manfaatkan, ya, bisa kita jual, bisa kita konsumsi dan lain sebagainya. Selain bidang pangan, ada juga sebagai bidang sandang dan papana. Jadi ini maksudnya apa ini? Nah, jadi keanekaragaman hayati itu dimanfaatkan sebagai bahan sandang yang cukup banyak yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, contohnya seperti apa? Nah, jadi kita bisa sebagai bahan-bahan untuk membantu hidup kita agar lebih mudah. Misalnya untuk membuat rumah, kita membutuhkan bahan-bahan sandang dan untuk papan, buat pondok, buat dan lain sebagainya, gitu. Lalu ada juga di bidang obat-obatan. Nah, tentu saja ini banyak kita manfaatkan. Contohnya dari bidang-bidang tumbuhan atau hewani, kita bisa manfaat jadi obat-obat tradisional. Salah satunya obat-obat tradisional itu apa? Salah satunya adalah kita membuat suatu obat apa ya? Obat herbal lah, misalnya saya habatus sauda. Nah, habatus sauda itu bagus untuk daya tahan tubuh, kesehatan kita. Nah, madu, apalagi. Ataupun kita juga bisa makan dan minuman yang bisa menjadi obat. Nah, contohnya kayak buah mengkudu kan salah satu banyak khasiatnya, ya. Nah, cukup kita pembahasan tentang keanekaragaman hayati itu sudah selesai, ya. Jadi anak kira ini hanya adalah pemanfaatannya saja. Nah, coba antum nanti buat selain ini, selain bidang pangan, bidang sandang atau papan, atau bidang obat-obatan, kira-kira apa lagi yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita, ya. Nah, coba antum nanti kirim jawabannya ke Ana sehingga nanti Ana bisa koreksi, ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya, bab berikutnya, yaitu bab 6, yaitu bagian tumbuh-tumbuhan atau disebut dengan Regnum plantae. Nah, plantae ini merupakan jenis tumbuhan yang tumbuhannya ini bisa berukuran kecil hingga berukuran yang besar. Nah, bisa itu hidup di laut dan juga bisa hidup di daratan. Nah, jadi tumbuhan itu nggak hanya bisa hidup di darat, ya, di laut juga ada, ataupun di bagian perairan. Nah, jadi tumbuhan ini dia mempunyai ciri-ciri khas dia, sehingga kenapa dia bisa dibilang dari tumbuhan kingdom plantae. Nah, ya, ciri-ciri umumnya tumbuhan ini dia dapat dibedakan antara akar, batang dan daun. Oke, nah jadi kalau misalnya ada suatu makhluk hidup atau tumbuhan yang bisa antum membedakan antara akar mana, batang mana, daun mana. Nah, di sini bisa dipastikan
Dia ini masuk ke bagian kingdom tumbuh-tumbuhan atau disebut dengan kingdom lantai, ya. Oh ya, Afwan, kali ini rekamannya agak tidak kurang nyaman ya, karena satu ruangan masih ada dua presenter ya. Afwan, jadi anak harap untuk fokus ya ke suara aja. Oke, nah jadi selain mempunyai akar, batang, dan daun, nah tumbuhan ini dia mempunyai struktur tambahan. Nah, struktur tambahan itu bisa yang namanya bunga, buah. Ada juga nggak tumbuhan yang mempunyai bunga? Ada juga yang nggak mempunyai bunga. Ya, tapi dia mempunyai jenis kelamin. Nah, nanti kita bahas tentang jenis kelaminnya si bunga. Ya, dia halus, dia ada yang mikroskopis, dia sistem reproduksinya, dan ada juga yang nampak reproduksinya. Nah, tumbuhan juga memiliki jaringan yang utama, yaitu ada yang namanya phloem dan xilem. Nah, ini seringkali ya ditanya nih, apa itu phloem? Apa itu xilem? Nah, phloem itu merupakan jaringan yang berfungsi mengangkut makanan dari daun ke seluruh tubuh. Nah, tengok ini ada namanya, ini ada phloem. Ingat ya, dari daun ke seluruh tubuh. Jadi dia dari atas ke bawah, dari akar ke batang, bahkan ke tempat-tempat yang lain. Adapun xilem yaitu berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar menuju ke seluruh tubuh. Nah, jadi ada dua sumber makanan ataupun sumber pengangkut di dalam tumbuhan, yaitu ada xilem dan phloem. Bedanya, phloem itu dia dari daun ya. Ingat ya Anda sekalian, phloem itu dari daun ke seluruh tubuh, dan xilem fungsinya adalah dan berfungsi mengangkut air. Nah, ya. Phloem mengangkut makanan dari daun, xilem mengangkut air dari akar. Oke, jadi jangan terbalik ya. Phloem mengangkut makanan dari daun ke seluruh tubuh, sedangkan xilem berfungsi mengangkut air. Nah, air dan mineral dari akar menuju seluruh tubuh. Nah, beda dari strukturnya juga beda ya. Nah, jadi dia kalau misalnya phloem itu dia lebih halus, bintil-bintil. Ini bukan bintil ya, ini namanya sel phloem. Dia lebih halus, lebih kecil dibandingkan dengan phloem. Dengan xilem. Xilem ini dia agak sedikit lebih besar. Nah, ini dia nih. Ya, ini xilem. Ini bagian phloem, ini xilem. Oke. Nah, jadi kan Anda sekalian, plantai ini dia memiliki banyak jenis. Nah, jadi yang antum tahu nih jenis apa aja nih? Kalau misalnya yang di tumbuhan. Kalau Ana dulu ada taunya, kalau Ana ya dulu, tumbuhan itu cuma ada pohon, rumput, sama tumbuhan yang memiliki buah. Nah, itu saya tahunya dulu. Selain itu nggak tahu ini apa. Nah, jadi di sini antum akan coba memahami bagaimana jenis-jenis tumbuhan tersebut. Ya, jadi tumbuhan itu banyak jenisnya. Ya, seperti banyak jenisnya. Ada ribuan yang sudah teridentifikasi. Yang belum teridentifikasi ada jutaan, bahkan puluhan juta. Ya. Nah, tumbuhan ini ada beberapa klasifikasi yang dibedakan menjadi dua tipe. Pertama, ada yang tumbuhan tidak berpembuluh. Nah, ya. Tumbuhan tidak berpembuluh
Itu nanti kita jelaskan apa yang disebut dengan tidak berpembuluh. Ada juga yang tumbuhan berpembuluh, ya. Nah, maksudnya itu apa itu Ustaz? Nah, jadi dia ini tumbuhan yang memiliki yang salah satunya contohnya itu adalah lumut, ya. Pembuluh merupakan jaringan yang berfungsi untuk mengangkut zat makanan, air, dan juga mineralnya, ya. Contohnya itu ada lumut daun, lumut hati, dan lumut tandu, ya. Divisinya ada apa aja? Ada Bryophyta, Hepatophyta, dan Anthocerophyta. Nah, kalau Bryophyta itu apa aja tuh, Ustaz? Nah, Bryophyta itu adalah mempunyai jenis lebih dari 10.000 spesies. Nah, ya, lebih dari 10.000 spesies. Nah, dan sini bagian tumbuhan ini dia belum bisa dibedakan antara daun dan batang akar tetapinya. Daun, batang dan akarnya. Akan tetapi Bryophyta memiliki klorofil dan proses fotosintesnya hingga digolong ke dalam regnum plantae. Nah, jadi selain mempunyai akar, batang, dan daun, salah satu ciri tumbuhan itu yang mempunyai klorofil. Nah, ya, itu yang tidak kalah penting. Dan juga struktur selnya dia itu mempunyai dinding sel. Nah, jadi kalau misalnya untuk tahu perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan, sel hewan dia itu bentuknya fleksibel, tidak berbentuk. Kalau antum nengok di buku, dia itu bentuknya bulat. Sebenarnya dia bentuknya tidak bulat, ya, dia bentuknya fleksibel. Sedangkan sel tumbuhan dia mempunyai bentuk. Nah, bentuknya ini ada bentuk peta, bentuk heksagonal, dan lain-lain sebagainya. Kenapa dia bisa berbentuk seperti itu? Karena tumbuhan ini mempunyai yang namanya sel dinding, nah, atau disebut dengan dinding sel. Nah, jadi dinding sel inilah yang membuat tumbuhan ini mempunyai bentuk. Nah, sama seperti kayak sama seperti kayak rumah. Rumah ini berbentuk kalau misalnya mempunyai dinding. Oh, ada dindingnya. Oh, begini bentuknya. Ya. Oh, bentuknya petak. Oh, bentuknya segitiga. Oh, bentuknya prisma. Nah, yang membentuk suatu bangunan itu prisma, segitiga, atau petak itu adalah dindingnya, ya. Nah, itu disebut dengan dindingnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ada Bryophyta ini mempunyai fase pertumbuhan atau fase reproduksi, yaitu ada fase gamet. Fase gamet atau disebut dengan gametofit. Ada juga yang disebut dengan fase sporofit. Nah, sporofit ini ada hubungannya dengan spora. Sporofit, gametofit. Nah, jadi sebelum ada spora, dia ada bentuk namanya gamet, ya. Nah, gamet itu bagaimana, Ustaz? Nah, ini gamet. Gamet ini adalah ini dia. Fase gamet adalah lumut yang biasa kita lihat sehari-hari. Nah, gametofit merupakan lumut yang menghasilkan gamet atau sel kelamin. Fase sporofit merupakan lumut yang berada dalam keadaan menghasilkan spora. Ya. Nah, jadi dalam fase gametofit ini adalah bagaimana suatu tumbuhan untuk memproses atau membentuk yang namanya jenis kelaminnya. Ada sperma, ada juga sel telurnya, ya. Nah, itu adalah fase gametofit. Nah, gametofit itu dari mana dia awalnya, Ustaz? Nah, jadi kalau misalnya fase gametofit awalnya itu berasal dari yang namanya butir-butir yang sudah
fertilisasi antara jantan dan betina. Nih, sebelah sini ya. Nah, jadi lalu anak-anaknya ataupun biji-bijinya, benih-benihnya, setiap benih itu nanti bakalan membentuk yang namanya zigot. Nah, zigot ini sebagai calon ya, sebagai calon tumbuhan yang akan berubah atau tumbuh menjadi lumut. Nah, ya. Zigot ini bakal berkembang menjadi membentuk akarnya itu membentuk protonema. Nah, ini bisa disebut dengan protonema ya. Nah, protonema ini akan membentuk bagian pembentukan gametofit. Nah, ini tadi zigotnya tadi ya. Zigot ini mempunyai membentuk protonema. Zigotnya ini akan membentuk gametofit. Ya. Nah, gametofit ini mempunyai dua jalan atau dua bentuk. Satu mempunyai yang namanya bentuk sperma dan ada juga yang membentuk telur. Nah, ya. Nah, coba antum lihat di sini. Di sini ada yang namanya gametofit jantan dan ada juga dengan gametofit betina yang sudah dewasa. Ya. Nah, jadi ingat ya, pertama awalnya telur, lalu berubah jadi zigot. Zigot ini mempunyai tumbuh yang namanya protonema. Nah, protonema ini bakalan berkembang terus dan zigotnya akan berkembang menjadi sebuah pembentukan gametofit, ya. Nah, gametofit ini nanti akan berkembang menjadi jantan dan juga menjadi betina. Kalau gametofit jantan, nah alat reproduksinya itu disebut dengan anteridium. Nah, itu disebut dengan alat reproduksinya. Kalau yang namanya bagian betinanya akan membentuk yang namanya arkegonia atau disebut dengan kepala putik. Nah, ini kepala putik di sini disebut namanya benang sari, juga bisa namanya benang sari ya. Nah, jadi benang sari ini bakalan masuk ke bagian arkegonia atau namanya induk telur. Ya, induk telur. Nanti disinilah tempat yang namanya fertilisasi antara sperma dan telurnya. Nah, ya. Di sini nanti bakalan berfertilisasi sehingga zigotnya ini nanti telur ini bakal menjadi zigot dan berkembang masuk ke yang namanya fase sporofit. Nah, fase sporofit yang seperti yang Anda bilang tadi, ini sporofit ini adalah fase yang dimana dari hasil gametofit itu gametnya itu ataupun namanya calon telurnya tadi menjadi yang namanya spora. Ya. Nah, setelah ini zigotnya ini berhasil memfertilisasi, mereka akan membentuk namanya pembentukan sporofit. Nah, sporofit ini dia bentuknya halus deh, halus kecil deh. Ya. Nah, di sini nanti bakalan membentuk sebuah kapsul. Nah, jadi yang bentuknya di dalamnya itu ada namanya zigot itu tadi. Calon anak-anak si lumut itu tadi akan disimpan dalam bentuk suatu kapsul. Nah, sehingga kalau misalnya kapsulnya ini sudah matang ataupun sudah siap untuk membuahi, nah kapsulnya tersebut bakalan pecah dan sehingga pecahannya ini nanti bakalan terbawa oleh air, ya, terbawa oleh angin, terbawa oleh hewan. Nah, mana tahu ada hewan yang melewati lumut ya kan, nyangkut di kakinya, habis itu dia ke lumut yang lain, nyangkut juga bibitnya atau zigotnya itu tadi yang lain. Nah, sehingga terumbuhlah yang namanya lumut. Nah, jadi antum nggak
usah heran juga kenapa di kamar mandi antum itu mempunyai yang namanya lumut. Ya, padahal nggak pernah ada hewan masuk, nggak pernah ada yang namanya suatu binatang yang lewat masuk dalam kamar mandi antum. Mungkin kecoa iyalah ya kan. Nah, mungkin yang kamar mandi antum banyak kecoanya mungkin bisa lah itu dari lumut. Dari lumutnya itu berkembang dari di kakinya ya kan. Nah, jalan-jalan dia di dinding. Nah, dindingnya lah nanti akan kena apa? Yang jadi tempat bahan lumut. Nah, jadi kalau nggak lumut ini dia nggak bisa hidup juga kalau misalnya tempatnya itu nggak lembab, ya. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada itu supaya digampang hidup itu dengan menggunakan namanya media air, ya. Tuh. Namun ada juga tumbuhan yang gabungan antara lumut dan jamur. Nah, antum tahu nggak itu penggabungan antara lumut dan jamur? Tuh, ada tumbuhannya itu. Nah, nanti kita bahas, ya. Dia fusion. Nah, fusion ini gabungan antara lumut dan jamur. Nah, coba nanti kita carilah. Ada itu contohnya. Nah, nanti selanjutnya kita nanti antum cari. Nanti kalau udah tahu boleh antum kasih tahu ke anak, ya. Terakhir kita masuk ke yang namanya divisi Hepatophyta. Nah, ini Hepatophyta ini adalah jenis mirip dengan lumut, namun lumut adalah jenis lumut yang lain yaitu lumut hati. Ya. Nah, Hematophyta terbagi atas dua lobus yang lobusnya itu menyerupai bentuk hati. Ya, makanya disebut dengan lumut hati, ya. Oke, nah. Seperti Bryophyta, pada divisi ini fase yang menonjol adalah fase gametofitnya. Nah, pada fase ini gametofitnya terkadang memiliki kutikula. Nah, kutikula itu dia seperti kutikul spora dinding tebal. Nah, yang suatu dinding tebal yang bisa dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi bedanya antara lumut Bryophyta dengan Hepatophyta itu adalah di Hepatophyta itu dia mempunyai dinding yang tebal, agak sedikit lebih keras dia, lebih padat dia ini, ya. Agak lebih padat dibandingkan dengan lumut biasa. Jadi kalau misalnya lumut itu lumut Bryophyta bentuknya dia lunak. Nah, sedangkan kalau Hepatophyta dia itu mempunyai dinding yang tebal, ya, atau disebut dengan kutikula. Siklus hidupnya itu hampir-hampir sama dengan lumut daun atau lumut Bryophyta, ya. Nah, ini contohnya, ini contoh gambarnya. Ada cawannya, cawan itu dia seperti kayak piring, ya. Ini juga ada. Oke. Terus ada argumen yang yang menolak itu dari segi teknologi katanya. Bahasa Inggris sebagai bahasa aktual di Indonesia. Ini adalah bentuk gametofitnya, ya. Jadi ini lumutnya ada yang disebut dengan namanya, kita dulu dari mana ya? Kita naik dari mana ya? Oh, kita lewat dari kayak tadi aja. Kita awalnya dari telur. Nah, kita masuk dari telur, ya. Nih. Awalnya, nah ini ada sperma, ini ada yang namanya ovum, sel telur. Nah, baru dia untuk zigot, dari zigot ke embrio. Nah, dari embrio ke meiosis dia
germinasi spora, ada gametofit jantan, ada juga gametofit betina. Oke, kita masuk dari sini aja, ya. Dari sini. Pertama, ada yang disebut dengan antheridium. Nah, seperti ini tadi. Nah, ada antheridium atau disebut dengan antheridia, ada juga namanya archegonia, ya. Ini nanti antheridium ini bakalan memproduksi yang namanya spermatozoa atau spermatofit. Nah, sperma, inilah dia spermanya. Lalu archegoniumnya akan membentuk yang namanya induk telur, ya. Nah, jadi waktu sperma masuk ke dalam archegonium, sama seperti yang tadi, bryophyta tadi, tertimbullah di sini namanya fertilisasi, ya. Nah, fertilisasi ini nanti bakal berkembang. Awal menjadi zigot, lalu berkembang menjadi suatu embrio. Konsepnya sama kayak tadi, dan konsep manusia pun juga seperti itu, cuma tempatnya yang berbeda, ya. Ada peluburan antara sperma dan ada juga peluburan dengan namanya ovum. Begitu juga dengan yang namanya tumbuhan, ada spermanya dan ada juga ovumnya, ya. Tapi ingat, nggak semua tumbuhan yang dia mempunyai benang sari ataupun kepala putik, antheridium ataupun disebut dengan archegonium, ya. Nah, setelah mempunyai membentuk namanya zigot, embrio ini akan membentuk namanya sporangium. Nah, sporangium ini yang disebut dengan namanya kotak spora, sama dengan kotak spora tadi. Di dalam sporangium inilah terdapat yang namanya spora-spora yang bakalan menjadi calon suatu induk bagian jantan ataupun induk bagian betina. Nah, ya. Nah, setelah ini sporanya matang, sporangiumnya akan bakalan pecah sendiri dengan sendirinya. Dan spora tersebut akan dibawa oleh angin, dibawa oleh air, dibawa oleh hewan. Nah, sehingga gampang penyebarannya ke lingkungan yang lain, ya. Nah, lalu sporanya ini akan membentuk yang namanya meiospora. Nah, bedanya dengan bryophyta tadi, kalau sudah lepas dia dari kapsul, dia akan langsung membentuk yang namanya zigot. Ya, dalam satu badan dia ada antara jantan dan betina. Nah, kalau di bagian sini, di bagian yang namanya hepatophyta, dia ini ada yang disebut dengan sudah dipisahkan antara bentuk jantan dan juga bentuk lumut betina. Nah, coba antum perhatikan, lumut jantan, daunnya itu dia lebih lebih berstruktur dan halus permukaan daunnya. Sedangkan kalau misalnya dia betina, struktur daunnya itu dia bergerigi-gerigi. Nah, di sini udah bisa bedakan kalau misalnya bryophyta tadi dia pembeda dalam satu tumbuhan itu dia bisa ada jantan sama betina. Ini kalau dia beda tumbuhannya langsung, tumbuhan jantan dan tumbuhan betina. Setelah itu membentuk lagi sperma, bentuk lagi ovum. Oke, untuk hari ini sampai situ aja. Kita akan lanjutkannya materi berikutnya tentang lumut, dan anak rasa ini nanti bakalan panjang, jadi anak sedikit aja bahasnya sehingga nanti antum bisa mandiri di rumah, ya. Sekian untuk hari ini. Semangat buat antum untuk belajar, mumpung antum masih muda, mumpung antum masih sehat. Gak apa-apa antum sakit-sakit karena belajar, bukan karena sakit karena hal-hal yang lain, ya. Sehingga
antum itu dapat meraih cita-cita antum di kemudian hari itu dengan mudah, nggak sulit. Nah ya, oke, cukup sekian untuk hari ini dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.